Frater suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua hal yang dapat kita maknai dari dua bacaan suci yang telah kita dengar. Pertama, tentang janji, yang kedua, tentang kapan kita menghujat Roh Kudus. Pertama, janji. Surat kepada orang Ibrani berbicara tentang Yesus adalah janji yang baru. Itu terjelma dalam kitab suci Perjanjian Baru, banyak berisi tentang Yesus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Romo, frater, suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua hal yang dapat kita maknai dari dua bacaan suci yang telah kita dengar. Pertama, tentang janji, yang kedua, tentang kapan kita menghujat Roh Kudus. Pertama, janji. Surat kepada orang Ibrani berbicara tentang Yesus adalah janji yang baru. Itu terjelma dalam kitab suci Perjanjian Baru, banyak berisi tentang Yesus. Ia memperbaharui Perjanjian Lama yang ada di kitab suci Perjanjian Lama. Isi dari janji itu apa? Janji Allah untuk menyelamatkan kita. Kalau dalam baca Perjanjian Lama itu janji Allah untuk menyelamatkan kita lewat para nabi. Maka ada banyak nabi-nabi yang dikisahkan. Dalam Perjanjian Baru, janji Allah itu untuk menyelamatkan kita terjelma dalam diri nabi, imam, dan raja, yaitu Yesus Kristus. Jadi lebih komplit lagi. Dan untuk memelihara janji Allah itu, Allah menganugerahkan Yesus sebagai perjanjian baru yang selalu perlu kita perbaharui. Selain dengan mendengar sabda Allah, juga mencicipi mencicipi ekaristi. Karena di dalam ekaristi kita kembali diperkuat untuk diingatkan bahwa Allah itu selalu berjanji menyelamatkan kita lewat darah Kristus yang adalah perjanjian baru. Jadi kita mencicipi komuni atau darah Kristus itu juga adalah cara untuk membaharui janji, untuk mengingatkan kita, ini loh yang kita terima itu bukti kalau Allah telah berjanji menyelamatkan kita. Dan janji itu bukan hanya ditepati kini,
karena mengandung unsur istilahnya eskatologis, janji abadi untuk kita kemudian nanti masuk dalam hidup kekal. Jadi Allah berjanji tidak hanya menyelamatkan kita di dunia, tapi juga menyelamatkan kita di akhirat. Maka setiap kali kita menerima atau merayakan Ekaristi, sebenarnya kita menyiapkan diri untuk janji yang kekal, supaya nanti ketika syarah di dunia ini berakhir, kembali bertemu dengan Allah. Janji selalu menjadi pengikat untuk semua bentuk kehidupan. Ketika kita mau jadi Katolik, kita terima sakramen permandian, ada janjinya. Ketika kita mau terima sakramen lain pun selalu didahului oleh janji, baik komuni, perkawinan, imamat, hidup membiara, itu semua ada janjinya. Gitu juga kalau kita jadi PNS atau jadi pegawai, semua ada janjinya. Bapak Ibu coba perhatikan kalau pelantikan PNS atau pegawai, hati-hati membedakan. Kalau Katolik itu dia cuma berjanji, tapi kalau agama lain itu bersumpah. Kenapa kita tidak pakai sumpah? Ya, sudah dibaharui oleh Yesus dalam perjanjian baru. Kita tidak perlu bersumpah demi langit dan demi bumi. Kita cukup berjanji. Karena sumpah itu mengandung resiko yang sangat sakral, sangat tinggi ketika kita tidak menghargai sumpah. Tapi kalau janji kan ya biasalah, seringkali kita ingkar janji kan. Dan kita juga seringkali tidak peduli dengan janji. Janji permandian, janji perkawinan, orang tidak peduli. Orang pura-pura lupa dan memang sering ingkar janji. Tuhan paham betul bahwa kita tidak mampu untuk setia janji. Makanya jangan bersumpah, cukup berjanji. Karena kalau kita mengingkari janji, masih ada sakramen tobat untuk kita dipulihkan kembali. Jadi mungkin baik kita perlu ingat janji kita. Kita sudah banyak janji. Selain janji di hadapan Allah, di hadapan gereja, kita juga berjanji dengan pasangan. Mungkin juga berjanji dengan bos-bos pekerjaan kita. Atau juga dengan teman-teman dekat dan kekasih. Kita terlalu buat banyak janji, tapi seringkali kita lupa janji. Nah, dalam konteks hidup beriman yang paling penting Bapak Ibu, kita berjanji untuk taat dan setia dalam iman. Taat dan setia dalam hidup menggereja. Mungkin janji ini yang perlu diingat supaya kita tidak mudah tidak taat, tidak mudah mengamuk, tidak mudah mengomel, tidak mudah menggerutu untuk hidup beriman dan hidup menggereja. Karena kalau kita sering mengomel, menggerutu, mengamuk, berarti kita itu mengkhianati janji kita awalnya. Semua janji itu perlu ditaatin karena itu adalah jaminan untuk janji abadi masuk dalam perjanjian kekal di surga. Kita semua pasti mau masuk surga kan? Yang kedua, ketika Yesus bicara tentang orang-orang yang menuduh Yesus itu antek Belzebul atau antek iblis, itu rasanya membuat Yesus sangat tersinggung. Karena apa? Sebenarnya sih kalau mereka berbicara seperti itu sebelum mereka mengetahui Yesus itu sudah diurapi oleh roh, enggak apa-apa. Tapi ketika mereka tahu Yesus sudah memaklumkan diurapi roh, tapi mereka masih mengkhianati dengan mengatakan bahwa itu bukan Roh Kudus tapi roh jahat atau iblis, ini bahaya. Misalnya, dalam Injil kemarin kan kita sudah menemukan sendiri bagaimana Yesus itu membuka kitab dan mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena ia telah mengurapi aku. Dan orang semua tahu Yesus itu sudah diurapi oleh Allah di Sungai Yordan. Tapi setelah orang tahu itu, masih juga orang menuduh itu roh hantu, bukan roh Tuhan. Kan ini bahaya, makanya Yesus bilang apa? Inilah dosa yang terbesar yang susah diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Sudah tahu ada dalam diri Yesus ini Roh Kudus, masih juga dihujat dan dianggap roh jahat. Mungkin konkretnya begini Bapak Ibu. Katolik itu istimewa, kenapa? Dia punya imam yang diurapi. Imam itulah yang bisa membaharui janji kita. Waktu kita janji permandian dibaharui oleh imam. Janji nikah dibaharui imam. Dan dibaharui dalam Ekaristi. Dan kita percaya imam bisa melakukan itu karena dia sudah diurapi. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kita dengan seenaknya juga mencaci maki, menghujat imam yang sudah diurapi. Nah, Bapak Ibu, kata orang yang sering menghujat imamat, orang yang sering bercerita atau menjelek-jelekan imam,
selalu kurang rahmat atau bahkan tidak dirahmati. Mungkin sekarang dia rasa baik-baik saja, tapi dia kan punya keturunan dan sering terjadi orang tuanya begitu memperlakukan imam yang tidak bersalah, seringkali rusak masa depannya. Coba cek. Jadi ingat baik kata-kata Yesus, bagikan juga kepada sesama kita orang beriman Katolik. Kalau sudah tahu imam itu orang terurapi, tolong untuk tidak dipermainkan. Karena ini kata Yesus, dosa menghujat Roh Kudus itu susah diampuni. Kita bersyukur punya imam, kita bersyukur ada janji, dan imam adalah simbol perjanjian yang memperbaharui janji kita dalam Ekaristi seperti yang kita lakukan. Semoga Tuhan memberkati.